My Lecturer, My Husband by Glitisius versi novel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya, biar admin semangat buat ngepost episode selanjutnya. Silahkan menikmati. My Lecturer, My Husband episode 15 by Glitisius. Prof. Esok memanggil gue dan Jenara ke ruangannya siang ini yang membuat gue sama Jenara sedikit heran. Karena biasanya Pak Aryalah yang membantu kami dalam menyelesaikan skripsi kami. Setelah sidang proposal terlewati, masih ada sidang akhir yang harus gue lewati. Istilahnya gue masih setengah jalan untuk lulus. Gue harap ini bukan suatu pertanda buruk, karena Prof. Esok kan orangnya super sibuk dan jarang nemuin mahasiswa, termasuk mahasiswa bimbingannya sendiri. Maaf, permisi Pak, ucap Jenara. Silakan masuk, kata Prof. Esok mempersilahkan. Gue dan Jenara pun menempati tempat duduk yang berada di depan meja Prof. Esok. Permisi Prof, tadi kami mendengar kabar kalau Prof memanggil mahasiswa bimbingan ke ruangan, kata gue menjelaskan. Oh, kalian yang bimbingan Pak Arya juga? Tanya Prof Esok yang gue angguki dengan kompak bersama Jenara. Pak Arya mungkin nggak bisa membimbing kalian lagi nanti karena dia sekarang lagi sibuk ngurusin beasiswanya untuk mengambil S3 di luar negeri. Jadi mulai besok kalian boleh konsultasi sama saya. Kalau bisa hubungi saya via telepon untuk memastikan jadwal konsultasi tatap muka. Tapi kalau nggak bisa tatap muka, kita bisa konsultasi via email ya. Itu pun kalau saya sempat buka ya. Beasiswa ke luar negeri. Kenapa dia nggak pernah bilang? Batin gue. Saya cuma ngasih info aja ke kalian. Semangat ya, kalian boleh keluar, kata Prof. Esok. Gue melangkah keluar ruangan Prof. Esok dengan sedikit linglung. Bisa-bisanya dia nggak bilang tentang hal ini ke gue. Gue kesel, sampai air mata gue mulai menggenang di pelupuk mata. Gimana dong? Lo sedih juga kan kita nggak bisa konsul sama dosen seganteng Pak Arya lagi? Gue mau nangis, kata Jenara nggak terima. Sorry Jena, gue duluan. Lo mau kemana? Gue mau nemuin suami gue yang isi otaknya sampai sekarang gue nggak ngerti, batin gue. Gue sekarang pergi ke ruangan suami gue, tapi gue nggak menemukan dia. Telepon pun nggak diangkat. Hal ini bikin gue frustasi sendiri. Gue pun menanyakan keberadaan Pak Arya ke Pak Sabda yang memang ruangannya di sebelah ruangan suami gue. Maaf, permisi Pak. Ya, silakan masuk. Maaf, saya kesini ingin bertanya. Apa tahu Pak Arya di mana? Bukannya tadi masih ada di ruangannya ya? Tanya Pak Sabda sambil mengintip ke arah ruangan Pak Arya yang berada di sebelahnya. Tidak ada Pak. Terakhir sih bilang mau pergi ngurusin beasiswanya. Udah tunggu aja di rumah, nanti juga dia pulang, kata Pak Sabda yang membuat gue salah tingkah. Hah? Pak Sabda tahu, batin gue. Melihat ekspresi kaget gue, Pak Sabda mengulum senyumannya. Cuman kamu yang sering keluar masuk ruangannya sampai makan siang bareng segala. Saya tahu kamu istrinya, kata Pak Sabda dengan senyuman khas dan juga menenangkan. Dia sampai menukar mahasiswa bimbingannya dengan saya, cuma buat masukin kamu jadi mahasiswa bimbingannya dari semester kemarin. Di saat saya tanya kenapa, dia cuma senyum doang, kata Pak Sabda sambil mendengus geli. Sementara wajah gue semakin mendung ngedengar omongan Pak Sabda. Gue semakin gak ngerti sama suami gue sendiri. Terima kasih untuk infonya Pak, saya permisi. Kalau nanti dia datang, saya akan bilang kalau kamu nyari dia. Terima kasih. Gue keluar ruang dosen dengan perasaan yang luar biasa campur aduk. Gue sama sekali gak ngerti sama pemikiran Pak Arya. Saat gue berjalan ke arah gerbang kampus untuk pulang, tangan gue ditahan oleh seseorang. Mas, Kara? Aku pikir Pak Arya, batin gue. Aku mau ngomong sama kamu, kata Kara. Maaf, aku gak bisa. Sebentar aja, aku mohon sama kamu. Aku harus nunggu suami aku, Kara, kata gue dengan sedikit tercekat. Gue sebenarnya gak mau ngomong kayak gini di depan Kara, karena gue tahu dia pasti akan sakit hati. Tapi gue harus ngelakuin ini,
karena gue harus buru-buru sampai rumah untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Arya. Aku harus pergi sekarang, Kara. Mungkin lain kali. Saat ini di pikiran gue nggak ada yang lain selain pertanyaan, kenapa Pak Arya ngelakuin ini semua? Nunggu dia pulang kali ini rasanya lama banget. Gue bahkan sampai mengeluarkan air mata gue. Entah mengapa gue merasa sesak. Selama ini gue udah terlalu bergantung sama dia. Rasanya kalau dia akan pergi jauh dari gue, membuat hati nggak tenang. Saat ditinggal seminggu kemarin aja rasanya aneh. Apalagi kalau harus terpisah jarak dan zona waktu yang lebih jauh. Mikirin itu, gue ngerasa nggak bisa. Suara pintu yang terbuka membuat gue menghapus air mata gue dengan kasar. Meskipun akan tetap kelihatan, seenggaknya nggak terlalu mencolok lah. Pak Arya masuk ke kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat kesabaran gue pun habis. Gue membuka pintu kamar dengan gerakan sedikit kasar dan menghampiri Pak Arya yang sedang membuka dasi miliknya. "Maksud Mas apaan sih?" kata gue dengan kesal. Pak Arya menghentikan kegiatannya dan menatap gue dengan heran. "Maksud gimana? Saya nggak ngerti apa yang sedang kamu bicarakan." "Mas mau ngambil S3 di luar negeri, tapi nggak ngasih tahu saya. Saya itu apa di mata Mas? Pajangan? Partner kondangan? Pengisi status di KTP?" tanya gue tanpa jeda. Pak Arya sempat terdiam sebelum memejamkan mata dan menghela nafasnya. "Saya belum bilang soal ini sama kamu karena saya juga belum tahu saya akan berangkat kapan. Dan akan ngasih tahu saya 2 hari sebelum berangkat seperti Mas pergi kemarin, begitu?" tanya gue sarkas. Pak Arya terdiam yang gue anggap sebagai jawaban iya. "Kenapa nggak bilang sih? Kenapa saya harus tahu dari orang lain?" tanya gue dengan lirih. Gue nggak peduli, gue sekarang nangis di depan dia, karena gue ngerasa nggak dihargain dan frustasi untuk ngadepin dia saat ini. "Kamu bilang ke mama kamu kalau kamu perlu waktu untuk sendiri," kata Pak Arya dengan bingung karena melihat gue yang menangis. Ternyata dia ngedengar omongan gue sama mama waktu itu, batin gue. "Saya nggak ngerti sama Mas. Di saat laki-laki lain akan mempertahankan saya yang bahkan sudah bukan hak saya, Mas malah terkesan melepaskan saya gitu aja di saat saya udah mulai membuka diri dan menerima posisi saya saat ini," kata gue sambil terisak pelan. Saya capek sama kondisi ini. Saya nggak pernah ngerti sama jalan pikiran Mas karena nggak pernah membuka diri sama saya. Kalau emang Mas nggak menginginkan pernikahan ini juga, kenapa nggak kita udahin aja sebelum semua terlambat? Gue bisa ngerasa tangan gue dicengkeram oleh Pak Arya yang membuat gue refleks melihat ke arah wajahnya. Pak Arya mendekat wajahnya dan melumat bibir gue dengan sedikit menuntut yang membuat gue mendorong tubuhnya menjauh hingga panggutan kami terlepas. "Maksud saya nggak ngerti, ciuman Mas yang Mas lakuin. Kenapa nggak ngomong sih? Sama-sama pakai bibir kan?" tanya gue nggak mengerti. Pak Arya membawa tubuh gue mendekat ke arahnya dan kedua tangannya kini berada di pinggang gue dengan posisi memeluk, hingga tubuh kami saling berhimpitan. Hal ini membuat gue bernafas pun terasa 2 kali lebih sulit, karena posisi yang cukup intim ini. "Apa kamu benar-benar udah membuka diri kamu untuk saya?" tanya Pak Arya dengan serius, yang membuat perut gue terasa melilit saking gugupnya. Gue pun menganggukkan kepala gue sebagai jawaban. "Kalau begitu, saya akan mempertahankan kamu dengan cara saya," kata Pak Arya dengan pandangan yang membuat bulu gue merinding. Gue semakin merinding saat Pak Arya membaringkan tubuh gue di kasur. Perut gue semakin terasa melilit. Rasanya gue mau teriak, tapi gue gak bisa. Separuh dari diri gue menantikan apa yang akan dia lakuin lebih jauh ini. Di saat dia membuka dasinya dengan gestur yang lebih menggoda dari biasanya, rasanya gue pengen scream inside outside. "Mas, mau ngapain?" tanya gue gugup. "Kamu bukan anak kecil yang gak tahu akan apa yang saya lakuin, bukan? Kalau kamu mulai menerima posisi kamu, saya sekarang akan memperkuat posisi kamu," kata Pak Arya yang membuat gue tambah merinding. Sialan, belum-belum jantung gue udah maraton di dalam sana saat melihat Pak Arya membuka 3 kancing teratas kemeja yang digunakan.
Jangan tegang, kata Pak Arya yang membuat gue bertambah tegang. Dia mengulur-ngulur waktu yang membuat gue semakin pusing. I will claim you in the right time, and I think this time. Ucap Pak Arya yang terhenti saat dia memberikan tanda di tubuh gue yang membuat gue menggigit bibir gue agar suara lenguhan gue tidak terdengar terlalu keras. Saat Pak Arya melepas kemejanya, gue refleks menutup mata yang membuat senyuman tercipta di wajah tampan suami gue. Dan malam itu menjadi malam yang panjang untuk gue dan suami gue. Gue terbangun dengan pemandangan wajah Pak Arya tepat di depan wajah gue. Mengingat semalam, gue masih salah tingkah sendiri dan memilih untuk membenamkan wajah gue ke dada bidangnya. Pergerakan gue sepertinya mengganggu tidur nyenyaknya yang membuat dia terbangun. "Kamu kenapa?" tanya Pak Arya serak, khas orang baru bangun tidur, sambil mendorong wajah gue menjauh dari dadanya untuk melihat wajah gue. Tapi gue memilih untuk menyembunyikan wajah gue lagi di dadanya karena malu. Soalnya dia bilang gue lebih ekspresif semalam. Sama kayak dia, gue pertama kalinya lihat muka dia nggak datar dan lebih banyak ekspresi semalam. Mengerti keadaan gue yang masih malu, dia memeluk gue dan membenamkan wajah gue ke dada bidangnya. Saya kemarin nyari beasiswa untuk S2 di negeri yang sama, tujuan studi saya S3. Dan kebetulan ada. "Kamu mau ikut saya apa enggak?" tanya Pak Arya yang membuat gue menarik wajah gue dari dadanya dan langsung menghadap ke wajahnya. Harus banget ya ngomongin itu di saat kayak gini, batin gue. Tesnya pasti banyak kan, Mas? Masih pinter, jadi gampang dapetnya. Lah saya? Makanya belajar, jawab Pak Arya sambil merapikan rambut gue yang memang acak-acakan karena kegiatan semalam. Kalau saya nggak dapat beasiswa itu gimana? Mas bakal ninggalin saya? Saya nyari tugas dengan literatur Inggris aja, rasanya setengah mati ngerjainnya. Apalagi kuliah di luar negeri dengan semua materinya Inggris. Protes gue sambil mengerucutkan bibir. Pak Arya mengecup bibir gue yang membuat gue mengatupkan bibir gue dan gak mengerucutkannya lagi. Jangan kayak gitu. Saya bisa jadi tutor kamu. Kalau kamu niat, kamu pasti bisa. Di mana-mana asalkan ada niat, pasti ada jalan. Kalau masih nggak bisa juga, tanya gue dengan khawatir. Pakai biaya aja sendiri. Saya ada tabungan yang rencananya buat beli rumah, tapi kata mama kamu udah dibeliin rumah. Jadi uangnya bisa dipakai untuk kamu kuliah. Kata Pak Arya yang membuat gue tersenyum senang. Sebenarnya saya nggak mau bilang dulu karena takut kamu malah menyepelekan tes beasiswanya. Kata Pak Arya sambil menyentil jidat gue pelan. Mas pelit ya ternyata kalau soal uang. Kemarin cincin hilang marah. Ini juga begini, kata gue yang membuat Pak Arya menghela nafas lelah. Kamu beneran gak peka ya? Peka apa? Tanya gue yang membuat Pak Arya beranjak dari kasur. Gue refleks menutup mata gue saat dia berdiri dan memakai celana yang ia lempar semalam. Setelah beberapa saat, gue membuka mata gue kembali dan melihat bekas cakaran di punggung suami gue yang membuat gue bersemu merah. Mas mau kemana? Ngajar. Ini kan hari libur. Ngajarin kamu buat tes beasiswa maksudnya. Ya ampun, dasar kanebo kering, batin gue. Sampai bertemu di episode ke-16 ya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.